Alhamdulillah, semuanya pada sehat, ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin sampai kepada ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, artinya tidak masuk neraka. Nah, siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang tidak memberikan mantra. Yang kedua, orang yang tidak mau dimantrain, tidak dimantra. Dan orang yang tidak tatayur itu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kemarin udah seperti ada misalnya ketutan terus mau nangis kayak gitu. Kalau ada burung gagak, ada orang mati, itu menghubungkan ketiban, cecek, mau celaka. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya dengan seperti itu, ya kan? Dan mereka wa ala rabbihim yatawakkalun, pada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Artinya apa? Mereka menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Faqama, kemudian berdiri Ukasah bin Musin, yaitu sahabat Ukasah bin Musin. Faqala, dan dia berkata, Udu'allaha, berdoalah kepada Allah, ayyaja'ala, semoga Allah menjadikan ni padaku minkum di antara mereka. Ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk golongan mereka, yakni golongan yang 70.000 yang tidak dihisab dan tidak pula diadab. Faqala, maka Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, anta minhum, engkau termasuk di dalam golongan mereka. Summa qama, kemudian berdiri rajulun, seorang laki-laki, akharu, yang lain. Begitu juga ada sahabat yang lain pun berdiri. Faqala, dan dia berkata, Ud'allaha antaj'alani minhum, berdoalah kepada Allah ya Rasulullah, semoga aku dijadikan termasuk mereka, golongan mereka. Faqala, kata Kanjeng Nabi, sabaqaka, telah mendahuluimu biha pada 70.000 golongan tadi, Ukasah, yaitu Ukasah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ukasah bin Musin ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya, di samping ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu dijamin masuk surga. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Yang kelima ada sahabat Abu Talha
bin Ubaidillah. Yang keenam ada sahabat Zubair bin Awam. Yang ketujuh ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan ada sahabat Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu adalah saudara iparnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid adalah suaminya Fatimah bin Khattab, yaitu adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 ada Abu Ubadah bin Jarrah. Ya. Ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari pihak perempuan itu ada Ibu Siti Khadijah binti Khuwailid, tak lain dan tak bukan beliau adalah istri Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dijamin masuk surga karena beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Terus ada juga yang dijamin masuk surga itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tak lain dan tak bukan beliau adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pihak perempuan, ya kan? Termasuk Ukasah bin Musin ini, Bu. Ukasah bin Musin ini dikisahkan bahwasanya suatu hari ketika ajal Rasulullah itu sudah dekat, ya, dengan turunnya salah satu ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika turun ayat ini langsung menangis beliau. Beliau tahu bahwasanya ketika udah kemenangan itu datang, ya kan, itu berarti kan puncak, ya, puncak dari segala perjuangan. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar tahu ini, waduh, berarti Rasulullah itu sudah tidak lama lagi beliau bersama dengan para sahabat-sahabat lain. Di samping itu juga ada firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmata wa atmamtu lakum. Mana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu menunjukkan bahwasanya tugas Kanjeng Nabi itu udah mulai selesai, ya kan? Tanda-tanda bahwasanya Rasulullah akan wafat. Nah, ketika itu kemudian suatu hari Kanjeng Nabi itu
mengumpulkan para sahabat-sahabat Nabi. Ya, semuanya dikumpulkan. Terus setelah mereka semua pada kumpul, Kanjeng Nabi beliau bersabda bahwasanya tugasku itu, kalau kita terjemahkan bebas, tugasku ini udah mulai selesai. Maka dari itu pastinya selama aku bersama kalian, kata Kanjeng Nabi, pasti ada kesalahan dan ada kekhilafan. Ya. Walaupun Kanjeng Nabi itu nggak pernah salah, ya kan? Kanjeng Nabi nggak pernah salah, tapi itulah jiwa seorang pemimpin. Kanjeng Nabi merasa salah, ya kan? Merasa salah dan minta dikisos, ya kan? Minta dikisos saat itu. Wahai para sahabat-sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, ya, yang tidak aku sengaja, maka silahkan hari ini kalian membalasnya, gitu, membalasnya. Terdiam aja itu para sahabat. Mereka merasa bahwasanya Kanjeng Nabi selama ini, Masya Allah, mereka para sahabat itu, Kanjeng Nabi itu sempurna, ya kan? Gak mungkin Kanjeng Nabi itu melakukan satu kesalahan, kekhilafan. Kemudian Kanjeng Nabi mengulang-ulang, mengulang-ulangi kalimat tersebut. Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti sengaja ataupun tidak sengaja, sekarang saatnya kalian itu untuk membalasnya, gitu. Itu diulang-ulang sampai suatu saat ada salah satu sahabat yang tak lain dan tak bukan, yaitu Ukasah bin Muhsin ini. Dia langsung mengacungkan tangan. Saya ya Rasulullah, begitu. Saya ya Rasulullah. Semua sahabat saat itu pada kaget. Kenapa? Gak mungkin Rasulullah itu melakukan satu kesalahan atau kesengajaan. Gak mungkin, gak pernah gitu. Ini orang tega-teganya pengen balas Kanjeng Nabi, gitu kan. Saya Rasulullah, silakan kamu maju wahai Ukasah. Ketika maju, kamu pernah saya sakiti apa, ya? Apa kata Ukasah bin Muhsin ini, ya Rasulullah, entah sengaja ataupun tidak, saat engkau waktu perang, ya kan? Suatu saat tuh aku ada di bawahmu, tak sengaja ataupun tidak, pasti. Tetapi apa ini, tongkat, ya, tongkat yang dipakai untuk ini onta itu loh, ya, itu menyabet punggungku ya Rasul, menyabet punggungku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya gak mungkin aku sengaja wahai Ukasah, gitu. Ya Rasulullah, tetapi itu waktu itu saya sakit, gitu. Saya sakit. Saat ini saya pengen membalas, gitu. Karena engkau mengulang-ulang itu, maka mau gak mau saya pun terpaksa ini saya lakukan, katanya. Kalau memang demikian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan kamu balas. Wahai Bilal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambilkan tongkat yang biasa aku bawa ketika perang, ya. Kemudian Bilal bin Rabah pun ke rumah Siti Fatimah, ya, ke rumah Siti Fatimah karena memang berdekatan, mengambil itu tongkat. Kata Ibu Siti Fatimah, kata Sayyidah Fatimah, untuk apa ini Bilal?
Itu tuh si Ukasah. Si Ukasah pengen membalas kepada Kanjeng Nabi. Kata ibu, kata Sayyidah Fatimah, ya Allah, begitu teganya. Karena saat itu Rasulullah udah sepuh juga, udah tua gitu kan, udah umurnya 63 saat itu. Kata Bilal bin Rabah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendaki itu. Oh kalau begitu, wahai Bilal, tolong sampaikan kepada Hasan sama Husain, cucunya, ya kan, putranya. Nanti tolong jangan sampai ayahanda, jangan sampai Rasulullah itu dicambuk sama si Ukasah. Tapi biarkanlah Hasan sama Husain nanti sebagai gantinya. Itu kemudian singkat cerita, ditongkat dibawa ke masjid lagi, ya kan, di mana para sahabat dan Rasulullah berkumpul. Ya Allah, begitu juga Bilal bin Rabah menyampaikan pesan dari Ibu Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Hasan Husain tadi. Apa kata Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Wahai paman Uskasah, tolong jangan sampai engkau menyakiti kakek. Biarlah aku ini sebagai cucunya, kami sebagai cucunya yang menggantikannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai cucuku Hasan, Husain, kamu diam. Biarlah ini, biar kakek yang menjalani, karena yang melakukan kakek. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun demikian, berdiri, wahai Ukasah, jangan sampai engkau nyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah aku sebagai gantinya, silahkan pukul aku. Saya gak akan mau, gak akan rela kalau sampai Rasulullah sakit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar, Allah lebih mengetahui tentang kedudukanmu di sisi Allah nanti. Udah kamu duduk aja. Umar bin Khattab pun begitu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali berdiri. Sama dengan begitu, biarlah saya yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap Kanjeng Nabi seperti itu jawabannya. Singkat cerita, wahai Ukasah, dulu kamu kepukul itu dengan tongkat yang di mana, bagian mana? Silakan kamu nanti pukul yang di situ. Apa kata Ukasah? Bergetar, ya, mulutnya Ukasah bin Musin ini, ya Rasulullah, saat itu aku tidak pakai baju ya Rasul. Saat itu aku nggak pakai baju ketika engkau memukulku. Karena waktu itu aku pengen mencium kakimu. Tiba-tiba engkau pukul aku ini, punggungku, punggung di sini, punggung. Maka, oh kalau begitu, Kanjeng Nabi mau buka bajunya. Buka bajunya, ketika dibuka, semua orang, sahabat-sahabat yang ada di situ bergetar. Ya, nah, ketika dibuka, Ukasah bin Musin ini tiba-tiba langsung memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluknya, ya Rasulullah. Kata-kata Ukasah, ya Rasulullah, gak ada di antara kami yang tega, yang akan tega menyakitimu ya Rasulullah. Gak mungkin ada. Sebenarnya ini merupakan diperlukan, dan ini merupakan, saya hanya pengen badan saya yang penuh hina ini, yang kotor ini, pengen menyentuh tubuhmu ya Rasulullah. Semoga dengan kulitku menempel dengan kulitmu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuniku,
dan masukkan aku ke dalam surga. Gitu. Ya Allah, spontan para sahabat semuanya menangis ya, saat itu. Menangis, dan kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin tahu ahli surga, maka inilah orangnya, yaitu Ukasah bin Muhsin. Masya Allah, ini sepenggal kisah ya tentang Ukasah bin Muhsin, di mana di samping kisah tadi, ini juga begitu. Ketika Ukasah bin Muhsin ini pengen didoakan termasuk 70.000 golongan yang tidak mendapatkan tidak dihisab dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ukasah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa ketemu Ukasah bin Muhsin. Insya Allah. Syaratnya ibu-ibu, bapak-bapak masuk surga. Karena kita cerita-cerita kayak gini, Bu, jadi kita makin, oh sahabat ini ada yang namanya ini. Nanti di surga itu ibu-ibu bisa pengen ketemu sama siapa. Kayak ibu pengen tahu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu pun sahabat yang dijamin masuk surga. Jangankan beliau, bahwasanya sendal beliau, terompah beliau pun sudah masuk surga. Saat itu artinya apa? Sahabat Bilal bin Rabah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atsani, adapun yang kedua, hadis yang kedua. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aidon juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaqulu, pernah bersabda, karena ada ya Rasulullah, yaqulu, beliau bersabda atau berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma, ya Allah, laka aslamtu, padamu ya Allah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan padamu ya Allah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu ya Allah hamba bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu ya Allah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamu ya Allah aku berjuang, berjihad. Ya, ini kita ini lagi berjihad ini, Pak. Kita semuanya lagi berjihad pagi-pagi begini. Kita udah mulai dengan satu kegiatan yang baik, yaitu ngaji. Ya kan, ngaji, bangun tidur kita ngaji. Kemarin ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji sama Pak Ustadz Hendra. Selesai jam berapa? Jam 9. Ya kan? Sekarang pagi-pagi udah ngaji lagi. Woy. Nanti sebentar lagi ngaji lagi zikir. Ya kan, jam 8. Ini kelihatan rumah-rumahnya ini ibu-ibu, bapak-bapaknya ahli surga semuanya. Bapak insya Allah. Bapak-bapak ini nanti ditunggu di Al-Fatonia.
Zikir bapak-bapak minta tolong pada datang. Nanti ada doa khusus yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hajat semoga dikabulkan oleh Allah hajatnya. Zikir. Zikirnya sekarang tiap bulan sekali. Setiap minggu kedua. Ya, kita putuskan begitu. Jadi nggak ada kliwon-kliwonan. Insyaallah pada datang. Kecuali yang lagi sibuk kayak Bu Haji ya. Kalau Bu Haji kan sibuk, anaknya banyak, Bu Haji mah. Ya kan? Ya Allah, kita ini lagi berjuang nih. Lagi ngaji begini, berjuang. Lagi jihad. Jihad kita udah gak pakai pedang lagi. Gak seperti zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dulu berjihad, pakai pedang, pakai perang. Taruhannya nyawa, mati. Ya kan? Kalau kita ini, masa Allah lagi berjuang begini. Berjuang juga kita ini berat jam-jam segini pengennya tidur baik. Aduh, begitu berat berjuang. Ya kan? Masya Allah. Ini wa ilaika wa bika khasamtu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya hamba. A'udhu hamba mohon perlindungan bi'izzatika dengan kemuliaanmu ya Allah. Tuh, ya kan? Bi'izzatika dengan keperkasaanmu. Hamba memohon perlindungan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta kecuali engkau ya Allah. Antudillah, engkau semoga apa namanya, jangan sampai engkau itu menyiksaku, ya kan? Ini antudillah ini sebentar saya lihat di sini kok. Mana antudillah? Antudillah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Allah, semoga engkau itu memberikan naungan kepadaku. Ya, naungan. Nanti besok di mana? Di akhirat. Ya, antudillani. Karena memang di akhirat itu kita butuh naungannya Allah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungannya Allah. Di antaranya apa tuh? Imam yang adil, ya kan? Yang kedua apa? Yaitu orang yang senantiasa bergantung di masjid. Artinya apa? Dia itu selalu yang dipikirkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ketiga, orang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik ya untuk melakukan perbuatan zina atau maksiat, dia berkata, ana aku takut kepada Allah, ya kan? Terus yang keempat, orang yang bersedekah, tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, ya kan? Terus siapa Pak? Ada 7, ya, ada 7 saya kurang hafal ya. Kalau lagi begini kadang-kadang lupa, ya. Sudah saya mana tadi? Nah ini kita mohon kepada Allah, semoga engkau memberikan naungan kepadaku nanti di hari kiamat. Antal hayyu, engkau ya Allah, zat yang maha hidup. Alladzi yang la yamutu, yang kagak bakal mati. Allah itu maha hidup. Makanya Allah itu kalau kita ini, maka di sini
dilanjutkan wal jinnu wal insu yamutuna. Jin dan manusia akan mati. Kita manusia, maka kita pun mati. Ya. Kapan? Ya, itu urusan Allah. Gak ada yang tahu siapa yang di antara kita ini yang mendahului di antara kita, ya kan? Yang lebih dahuluan siapa gak tahu. Itu urusan Allah. Termasuk jin. Jin itu juga akan mati, walaupun jin itu umurnya lebih panjang daripada manusia. Bahkan jin-jin itu apalagi iblis. Kalau iblis itu memang dia matinya kalau udah kiamat. Iblis itu yang namanya Azazil itu loh Bu, yang menjadi penyebab turunnya Nabiullah Adam alaihissalam ke bumi ini. Itu iblis. Nah, iblis itulah matinya nanti. Walaupun dia bangsa jin. Dia bangsa jin. Jin itu umurnya panjang-panjang. Jin itu. Ratusan tahun. Termasuk jin-jin Islam yang dulu menyatakan Islam di hadapan Kanjeng Nabi, itu masih ada, ya kan? Jin panjang umurnya. Makanya di Mekah itu ada masjid jin, ya, masjid jin. Masjid jin itu karena ada masjid Sajarah, kita jalan kurang lebih 50 meter, itu ada masjid jin namanya. Itu semuanya berjejer mendekati makam Ma'lah, ya. Itu biasanya kalau umroh jamaah-jamaah saya ajak ke sana untuk ziarah ke makamnya Mbah Maimun. Di samping kita ziarah ke Ibu Siti Khadijah, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Abdullah bin Umar, terus Syekh Nawawi Al-Batani. Itu selalu lihat ngelewatin Masjid Jin dan Masjid Sajarah. Ini jin itu masih ada yang masih hidup sampai sekarang. Ya. Ini doa Bu, doa. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Ini doa, ya kan? Sebagai bentuk apa? Sebagai doa bentuk kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dibaca. Kalau kita mah doa yang pendek-pendek aja, yang bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika ibu bapak mau keluar rumah, ya, keluar rumah, doanya itu bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini jam berapa Pak? Pak, itu mah jamnya udah 11:30. Angel, 11:30, ini udah setengah siang. Jam berapa Pak? 6. Satu hadis lagi. Asal itu ada hadis yang ketiga, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Abbas semua juga nih. Aidon juga. Qala beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah, ya, sebagai penolongku. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya tempat berserah diri. Itu artinya Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu di dalam Radhibul Kubra. Ya kan?
Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Ya kan? Ada kan? Nah ini ada dalilnya nih. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolongku, penolong kita, penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya tempat berserah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala telah mengucapkan pada ini kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil Ibrahimu alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hina ulqiya finnari, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Di saat Nabiullah Ibrahim mau dihukum oleh si Namrud ya. Namrud saat itu api bergejolak, api ya besar. Maka ketika Nabiullah Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api itu, Nabiullah Ibrahim berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Termasuk ini pelajaran Pak, ketika bapak-bapak menghadapi suatu masalah besar, ya kan? Masalah besar, maka ucapkanlah ini doa. Insya Allah Allah selamatkan kita. Selamatkan itu artinya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Subhanallah wa ni'mal wakil. Bapak-bapak ini kelihatannya dipanggil sama bos mau dipecat. Mau dipecat. Pak Wandania sudah pensiun belum? Belum ya? Belum ya? Berapa tahun lagi? Masih lama? Masih muda berarti ya? Masih muda. Kan Pak Partoyo udah pensiun, Pak Partoyo. Udah Pak Partoyo? Tapi banyak yang udah pensiun. Ya, kira-kira kita mau dipanggil sama bos ada masalah, baca aja hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Minimal gak diomelin dah gitu, gak jadi diomelin. Diomelin. Ada apa Pak? Enggak, nanti jangan diulang. Gitu doang, kagak keras ini. Karena kita udah berserah diri kepada Allah. Kalau kita emang benar bersalah, ya kan? Siapa tahu udah kelihatannya Bapak nggak pantas nih jadi operator nih. Terus Pak, besok jadi manajer begitu. Ngayal kan nggak apa-apa, ngayal. Khina wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini juga. Kanjeng Nabi mengucapkan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hina qalu, ketika mereka para sahabat berkata, inna nasa, ketika musuh-musuh qad jama'u, mereka telah berkumpul lakum untuk menyerang kalian. Ini ada. Ini siapa nas ini bermaksudnya adalah orang-orang munafik, nakut-nakutin orang muslim yang lain, ya kan? Kan waktu perang apa namanya? Perang Ahzab, ya, perang Ahzab, perang sekutu itu orang kafir Quraisy saat itu dibantu sama pokoknya orang Madinah Yahudi saat itu, mereka bersekutu. Nah, orang-orang munafik yang di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong kayak gini, inna nasa qad jama'u lakum fashawhum. Nah mereka ngomong gini, orang-orang ini kita udah dikepung nih, matilah kita nih, udah kita gimana enaknya nih. Jadi gimana? Mereka sebenarnya kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, biar mereka nggak ikut perang, gitu kan? Nggak ikut perang. Fasyauhum, menakut-nakuti mereka, ya kan? Biar mereka pada takut. Fazadakum imana, kemudian
bertambahlah pada mereka iman mereka. Jadi ketika ditakut-takutin, apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Wa qalu, dan mereka para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawa telah meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi mereka udah gak ada takut lagi. Kayak orang-orang Iran sekarang ini, Pak. Orang Iran diserang sama Amerika dan Israel. Israel atau Israel. Jadi Amerika, dua negara loh. Amerika itu adidaya, kekuatannya luar biasa. Israel juga begitu. Menyerang satu negara Iran, mereka udah pusing. Ya kan? Karena apa? Iran walaupun sendirian, mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada masalah, perbanyak baca ini. Maka di dalam Ratibul Kubro itu kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Ya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis begitu, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat lagu miliknya Abdullah bin Abbas, ya kan, an Ibni Abbas radhiyallahu an. Oh, ini lagu ini kembali kepada Imam Bukhari. Ya, satu riwayat milik Imam Bukhari juga, an Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, adalah ini kalimat merupakan ucapan akhir dari Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dilempar ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gitu. Tapi bukan pakai na, tapi pakai ya, mutakalim wahdah. Kalau na kan mutakalim ma'al ghair. Hasbuna itu kami, kalau hasbiyallah itu saya. Yang benar mana? Sama-sama benar. Karena ada waktu kita tahlilah itu ada hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau saya enggak hasbiyallah, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Ini dibaca, silahkan bagi bapak-bapak yang menghadapi suatu masalah, misalnya didatengin debt collector, utangnya banyak, misalnya datengin debt collector mau ngambil rumah kita, misalnya baca ini hasbunallah wa ni'mal wakil, kata dalam Waalaikumsalam Pak, belum bisa bayar Pak, udah nanti aja nggak apa-apa. Begitu ada penyelesaiannya, insya Allah. Baca ini Pak, baca. Saya kira cukup 2 hadis kita baca. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sehat selalu. Ya. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi minta tolong bisa datang di Majelis Al-Fatoniyah untuk berzikir bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini